Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya pergerakan untuk time frame weekly selama 1 minggu ini ya. Dimana ini adalah hari terakhir untuk penutupan candle weekly. Dan saat ini sedang berjalan kalau kita lihat dari data pergerakannya. Setelah minggu kemarin ada pembentukan bullish engulfing ya. Tapi menjadikan sebuah catatan kita adalah pembentukan ekor panjang dari atas sampai dengan bawah dari level 2065.53 sampai dengan penutupannya di 2039.75 ini cukup kuat ya, konfirmasinya cukup kuat. Dan di minggu ini memang pergerakannya tidak terlalu volatile ya, karena kita ketahui di mana jadwal kalender ekonomi Amerika Serikat tidak terlalu banyak yang rilis ya posisinya. Dan kalau kita lihat secara range pergerakannya itu hanya mencapai 29.69 dolar per troy ounce. Ya, di luar daripada range rata-rata weekly yang biasanya itu mencapai antara 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce. Dan kalau kita lihat di mana pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, secara keseluruhan tekanan seller momentumnya yang cukup kuat ya, hingga membentuk low baru di 2014.96. Tapi kemudian kalau kita perhatikan ada tekanan buyers momentum terjadi kembali ya, hingga volume seller momentumnya itu melemah ya, atau mengecil yang awalnya besar kemudian ditekan oleh buyer di wilayah area 2017.46 ya, area koreksi di 38,2%, dan market kembali lagi menunjukkan buyers aktivitasnya cukup kuat mendorong dan akhirnya tercipta pembentukan ekor dari bawah sampai dengan atas. Dan ini tentunya belum berakhir karena hari ini adalah terakhir untuk candle weekly. Tapi yang menjadikan sebuah catatan kita adalah yang kedua, batas breakoutnya ya. Batas breakout weekly sampai dengan saat ini di 2018.59 ini belum berhasil di break oleh body candle yang menjadikan catatan kita di weekly kemarin. Kemudian batas breakout weekly atas juga belum berhasil di breakout di atas 2049.15. Kalau kita lihat secara keseluruhan, range pergerakannya memang menunjukkan aktivitas di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya ada konsolidasi besar di wilayah area ini. Itu yang pertama ya. Jadi menjadikan sebuah catatan kita akan lihat di hari Jumat ini apakah mampu candle berhasil breakout close di atas. Kalau untuk range-nya harusnya memang masih bisa memungkinkan break di atas 2049.15. Bisa juga dia akan break di bawah level 2013.57. Tapi dengan adanya tidak terlalu banyak news high impact yang rilis ya, market memiliki kecenderungan bergerak terbatas. Itu menjadikan sebuah catatan juga. Oke, jadi ini untuk sementara waktu ya untuk candle weekly yang terjadi. Cuman di akhir sesi menurut saya di sini ya, ini ada tekanan buyers terjadi. Artinya di sini ada konfirmasi baik di time frame daily ataupun di time frame yang lebih rendah. Sekarang langsung aja kita identifikasi hal yang terjadi selama 1 minggu ini ya, dari Senin sampai dengan Kamis untuk kita melihat acuan di hari Jumat. Kita akan langsung lihat di time frame daily. Oke, di time frame daily. Nah, ini Anda bisa lihat ya, sebentar saya rapikan dulu. Oke. Yang pertama, area yang terjadi dalam range pergerakan dari hari Senin di sini sampai dengan hari Selasa, kemudian Rabu dan Kamis, Anda bisa lihat
Di sini udah kita tandain ya, di lebih mengecil range-nya dibandingkan di weekly tadi. Yang pertama batas breakout di 2024 ya, yang menunjukkan buyers momentum terjadi. Ternyata sampai dengan hari ini belum mampu di break ya, candle khususnya hari Kamis kemarin hanya menyentuh pergerakan ekor di 2020.25 dan kembali lagi bullish dan berada dalam kondisi long legs doji candlenya ya, atau spanning top kembali, di mana buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Ya, terjadi konsolidasi kembali di wilayah area ini gitu. Bahkan batas breakout di 2039.75 ini juga belum terjadi keluar daripada range tersebut. Nah, momentum ini akan kita lihat khususnya di hari Jumat ini. Kalau di hari Jumat khususnya di time frame daily dan berhasil membentuk high baru, close candle body di atas 2039.75, maka di situ akan terjadi buyers momentum yang menurut saya sangat kuat. Tapi kalau berhasil breakoutnya di bawah 2024.89, baru di situ akan menunjukkan potensi bearish yang cukup signifikan. Karena kita ketahui di minggu depan ya, di minggu depan itu akan rilis data inflasi ya, atau CPI, dan itu pasti market akan menunggu hasil daripada CPI tersebut, atau inflasi saat ini kan berada di angka 3,4% dengan target si Jeremy Powell sebesar 2%. Dan itu akan rilis minggu depan. Itu momentum yang akan kita lihat seberapa besar, apakah akan terjadi penurunan inflasi di bawah 3,4% atau masih akan menunjukkan aktivitas bullishnya di angka atau di atas 3,4%. Karena kita ketahui data non-farm payroll di awal bulan menunjukkan hasil yang sangat positif ya, sangat besar. Itu menunjukkan penguatan pada indeks dolar sampai dengan saat ini. Dan XAUUSD akhirnya tertekan dan belum berhasil keluar daripada jalur tekanan seller tersebut. Itu menjadikan sebuah catatan dari fundamentalnya. Oke, selanjutnya untuk setting planning hari ini seperti apa? Kalau kita lihat dari pergerakannya di time frame daily, kita belum mendapatkan momentum yang cukup kuat. Artinya hanya sebatas konsolidasi dan belum keluar dari batas breakout di atas 2039.75 dan belum berhasil juga breakout di bawah 2024.89. Kita akan update aja di posisi di mana strong high lebih rendah di posisi 2038.78, kemudian strong low lebih rendah lagi ada di posisi 2020.25, dan market hanya berada dalam konsolidasi di range terbatas. Adapun pergerakan kemarin, range-nya aja ya kita coba cek, hanya berkisaran $18.53 per troy ounce. Menurut saya sih belum masuk dalam range pergerakan harian ya, jadi lebih kecil, tidak terlalu volatile, tapi naik turunnya cukup signifikan. Dan sekarang kita akan cek dan kita akan lihat di time frame 4 jam, kita identifikasi seperti apa kondisinya. Kita lihat langsung ya time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam yang menjadikan sebuah catatan, berhasil keluar dari trend line. Ini menunjukkan pergerakan impulsif bearish. Ya, nanti kita akan cek apa yang terjadi di sini ya dari pergerakan di time frame 4 jam ini. Kalau kita lihat secara polanya, ini kan sudah keluar dari area breakout ya. Oke, sudah keluar dari area breakout. Time frame 4 jam 2029.28 juga udah di break. Oke. Dan di level 2037.09 tidak mampu di break. Sekarang kita akan coba turunkan dulu di time frame 1 jam ya. Selagi kita akan mencari zona area yang memiliki probabilitas yang cukup bagus. Nah, ini sangat menarik. Anda bisa lihat kemarin kita tandain ya trendline bawah
Bahkan di review sudah saya sampaikan, dia breakout trend line, ya retest, kemudian konfirmasi bearish pin bar, dan ada impulsi bearish keluar daripada batas breakout 4 jam, ya. Market bergerak turun 1, 2, 3 candle bearish sampai menyentuh area order block. Ini yang menjadikan sebuah catatannya. Dan di time frame 1 jam konfirmasi bullish engulfing, ya ini Anda bisa lihat. Oke, bullish engulfing dan mendorong bullish karena saat target kita kemarin hanya sebatas 5 sampai dengan 10 dolar di wilayah 2029.28 ya, di area sini targetnya, dan alhamdulillah udah sesuai. Dari penolakan area imbalance ya, keluar dari trend line, retest, dan market bergerak bearish. Anda bisa lihat di sini ya. Di konfirmasinya ya, di sini pasti di time frame kecil ada muncul nih di time frame 15 menit. Jadi Anda bisa gunakan time frame 15 menit. Nah, ini konfirmasinya ya. Jelas ya, CB1 terbentuk dan di break, dan market bergerak bullish sampai terjadinya konsolidasi di akhir sesi penutupan. Oke, sekarang kita kembalikan lagi di time frame 1 jam dan kita sedikit rapikan ya. Karena kita akan mencari area saat ini seperti apa untuk XAUUSD di hari Jumat ini. Sekarang kita akan geser dulu zona area order blocknya, kita geser seperti ini karena udah tidak fresh, karena sudah kesentuh posisinya, udah diambil di posisi hari kemarin. Sekarang kita akan rapikan dulu zona pantau, kita bersihkan, kita hapus semuanya. Untuk kita bahas skenario berikutnya, imbalance juga sudah ya direspon, order block ini juga kemarin kita hapus saja, imbalance-nya juga sama, ini direspon di sini. Tapi belum mampu break di atas 50% ya. Ini zona pantau kita hapus. Oke, ini kita akan turunkan dulu di posisi ini karena ini yang breakout. Oke, sekarang kita akan balik di time frame 4 jam ya. Kita mapping dulu dan kita akan menunjukkan arah area yang menurut kita memiliki probabilitas yang cukup bagus. Batas breakout tentunya saya akan rubah di sesi terakhir. Kenapa? Karena di sini ada batas bawah dan batas atas yang terupdate tentunya, dan yang di sini saya geser. Yang di sini ya, ada di atas yang menunjukkan momentum seller terjadi ya di sini dari pukul 17.00 sampai pergantian candle di pukul 21.00. Batas bawah ada di sini. Oke, nah kita sudah punya batas breakout antara level 2021.13 sampai dengan 2035.37. Itu yang menjadikan catatan kita hari ini. Selain daripada itu, area support di sini ya sudah terliquidity di 2023.01, hanya sebatas area sini yang belum terjadi liquidity area. Oke, kita hapus posisinya dan ini range-nya, kondisinya, dan menurut saya untuk pergerakan di time frame 4 jam, karena di sini tidak ada inside bar candle dan market lebih menunjukkan pola terjadinya pullback setelah continuation ya. Di sini ada candle terakhir yang menurut saya membentuk area konsolidasi ya, yang tidak menunjukkan volatile lebih lanjut. Dan hari ini sesi Asia, dari Jumat ini, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, nanti kita akan lihat karena akan menguji batas breakout 4 jam ya di 2035.37. Menurut saya kalau ini tutup candle impulsifnya akan kuat menguji area 2038.78 sampai di posisi resistennya ya. Di sini ini akan menjadikan target liquidity berikutnya. Area resisten ya, kita akan tandain dulu karena batas breakoutnya ini sudah diambil seperti ini ya. Jadi jelas target liquidity atas di 2044.65, buy side liquidity-nya udah kita tandain. Itu adalah target untuk hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame yang lebih kecil ya. Skenarionya di time frame 1 jam. Secara market tentunya
ini kan tadi kita lihat di time frame daily kan konsolidasi ya. Setelah membentuk ekor dari bawah ke atas dan body candlenya ada di dalam area konsolidasi, tidak ada perubahan. Dan saya memiliki dorongan buyers batas bawah ada di sini, batas atasnya di sini. Oke. Dan selanjutnya setting planningnya seperti apa? Karena saya melihatnya, Anda bisa lihat secara keseluruhan sebenarnya area yang terjadi di sini nih. Nah, ini adalah area liquidity nih. Ya. Ini adalah area liquidity yang rawan disapu bersih oleh market maker tentunya. Jadi kalau kita tandain dengan curve seperti ini. Nah, ini adalah area liquidity. Ya, ini adalah area liquidity yang rawan akan disapu bersih oleh market maker. Itu adalah areanya. Kita tandain dulu posisinya. Ya, itu adalah area liquidity. Jadi artinya memungkinkan dia akan targetkan di posisi ini. Kan ini ada sentuhan, ada order block ya di sini nih. Dan sudah dikonfirmasi dia bearish. Ini order block, dia tolak, tapi dia tidak mampu bergerak sampai dengan 50% dari pergerakan impulsifnya ini. Ya. Nah, ini kalau dia break sekali lagi di atas ini ya. Dia breakout akan meliquidity area sini dan tentunya akan bergerak menuju area imbalance kembali. Itu untuk hari ini. Jadi secara bertahap ya, kita tandain dulu. Batas breakout ini menjadikan ujian dan akan menguji dari dua level antara 2038.78 sampai dengan 2044. Targetnya sampai sana dulu ya, ini. Oke, targetnya sampai sana. Kemudian kalau di posisi area ini ya, karena saya melihatnya ini kan dorongan bullish impulsifnya kan kuat ya sebelumnya. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement seperti ini ya, kita akan cari tahu 50% konfirmasinya. Oke, kita tandain dulu areanya. Ya, seperti ini ya. Artinya kalau di 2027.84 ini terjadi impulsif bearish ya candlenya, maka kuat akan menguji 2020. Nah, gambarannya seperti ini dulu. Karena kenapa kita tandain batas atas dan batas bawah dan range-nya juga konsolidasi ya. Jadi memungkinkan dia akan break di atas 2035.37 atau akan break di bawah 2027.84. Ya, kalau kita ketahui di atas di sini sudah jelas ada area compression yang rawan disapu bersih oleh pergerakan impulsif. Dan apakah area order block terakhir di sini akan dijadikan acuan untuk dia bergerak bearish? Kalau di area sini ada penolakan, karena ini adalah wilayah zona pantau dan ini adalah zona pantau. Jadi kalau kita tandain ya batasannya itu di sini, ini adalah zona pantau yang pertama di sini. Kita tandain dulu. Oke. Ini adalah zona pantaunya. Kemudian zona pantau kedua ada di sini. Di sini nih. Nah, area 50% dari impulsif yang terjadi di hari kemarin. Oke, itu adalah zona pantau. Jadi ada dua area ya, yang tentunya batas breakout ini kita rapikan dulu. Nah, itu adalah batas breakoutnya tadi ya di sini. Ini zona pantau bawah dan ini zona pantau atas. Kalau ini impulsif bullish, maka insya Allah dia akan bergerak naik menuju 2044. Kalau impulsif bearish di bawah 2027.84 akan menguji kuat wilayah strong low daily ataupun batas breakout time frame 4 jam. Setelah itu nanti kita akan lihat sesi di sore hari ya, sesi Eropa, dan saya akan membahas di review sore nanti, melanjutkan dari apa yang saya sampaikan ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini ya, khususnya hari Jumat di tanggal 9 Februari 2024 ini. Silakan teman-teman cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex.
Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.